Terima kasih sudah mampir ke channelku dan juga sudah buka videoku ini. Untuk teman-teman yang terkendala saat pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan karena perusahaannya tutup ataupun sudah bubar ya, sudah tidak ada yang bisa kita hubungi. Sementara status kita terus aktif karena perusahaan tersebut punya tunggakan. Nah, caranya akan saya jelaskan lagi di videoku ini. Tapi untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku sharingkan di channelku ini. Jadi untuk perusahaan yang nunggak iuran, itu otomatis kepesertaan kita aktif terus meskipun kita sudah tidak bekerja, meskipun kita sudah lama tidak bekerja ataupun kita pun sudah punya paklaring. Itu kita tidak bisa mencairkan melalui JMO, lapak asik ataupun ke kantor cabang. Nah, akan saya jelaskan atau akan saya sharingkan lagi terkait aturannya ya teman-teman ya. Aturannya ini di PMK, maaf, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, yaitu tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Ini sangat jelas disebutkan di pasal 20. Ayat 1. Bagi peserta yang mengajukan permohonan pembayaran manfaat JHT dan telah memenuhi persyaratan dokumen, tetapi masih terdapat tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat membayarkan manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan berikut hasil pengembangannya. Jadi ini aturannya itu sangat jelas, aturannya itu sangat clear, tidak perlu tafsir ulang ya. Sudah jelas di sini di pasal 20 bahwa ayat 1 bahwa meskipun perusahaannya tutup, kemudian belum punya tunggakan, teman-teman karyawan itu tetap punya hak untuk dapat mencairkan minimal adalah saldo yang sudah dibayarkan. Kalau saldo yang masih nunggak ya memang wajar dan kita bisa paham kalau tidak bisa dibayarkan. Tapi untuk yang saldo yang sudah dibayarkan oleh pemberi kerja ataupun oleh peserta itu seharusnya boleh dicairkan sesuai aturan. Tetapi memang masih banyak yang komen, saya sudah datang ke kantor cabang tetapi tidak bisa, saya malah disuruh balik lagi ke perusahaan minta tunggakannya dibayarkan. Itu mustahil bin mustahil. Tidak mungkin seorang mantan karyawan memberikan apa atau meminta perusahaan yang sudah bubar tutup untuk membayar iuran. Itu mustahil sekali, teman-teman. Jadi harusnya teman-teman yang menjadi petugas di BPJS Ketenagakerjaan itu harusnya tahu aturan ini dan harusnya tidak seperti itu ya. Kok masih banyak yang disuruh bolak-balik ke sana ke sini. Harusnya itu adalah urusan akan saya jelaskan di pasal selanjutnya ya. Nah, tunggakan iuran yang belum dibayarkan ditagihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja. Nah, itu adalah urusan BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan, kepada pemberi kerja. Bukan urusan mantan karyawan untuk minta dibayarkan. Itu tidak mungkin seorang mantan karyawan nelpon ke siapa sudah nggak ada perusahaannya. Atau misalkan kenal juga mungkin uangnya sudah tidak ada. Itu tidak mungkin. Harusnya tetap dilayani dengan kriteria nomor pasal 1 tadi, yang sudah diiurkan itu harusnya boleh dicairkan. Kemudian yang ketiga, pasal 3. Dalam hal tunggakan iuran telah dibayarkan oleh pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan kekurangan manfaat JHT kepada peserta atau ahli waris peserta. Nah ini ya, jadi yang pertama yang sudah diiurkan itu wajib boleh dicairkan tanpa disuruh bolak-balik ya. Semoga teman-teman yang kerja di BPJS Ketenagakerjaan juga nonton videoku ini ya, atau teman-teman yang sedang mengajukan kemudian ditolak, silakan tunjukkan aturannya aja ya. Ini harusnya mereka tahu semua karena aturannya kan dari kementerian, bukan dibikin oleh perusahaan ya. Oke, jadi bahkan nanti kalau perusahaan itu akhirnya mampu membayar tunggakannya, itu pun harus diberikan lagi haknya pekerja ya, haknya karyawan. Seperti itu ya. Jadi sudah clear dan jelas untuk perusahaan tutup ataupun bubar ataupun nunggak itu harusnya hak pekerja, hak karyawan yang sudah tidak bekerja itu harusnya boleh mencairkan JHT-nya. Karena kondisinya itu memang kalau tidak bekerja itu bisa saja sangat-sangat memerlukan untuk menyambung hidup ya. Untuk membeli beras ataupun untuk hal-hal cicilan ini itu yang harus berjalan di bulan selanjutnya setelah tidak bekerja ya. Oke, semoga video ini yang isinya sebenarnya adalah pendapat saya sesuai aturan yang ada
dapat membantu teman-teman mencairkan JHT meskipun terkendala hal yang saya sebutkan tadi ya. Oke, semoga pencairannya berjalan lancar, segera masuk ke rekening ya dananya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.